Selamat datang di Mas Diksun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar persamaan dasar akuntansi untuk mata pelajaran ekonomi SMA MA kelas 12. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sumber pencatatan, yang kedua tentang akun, yang ketiga tentang penggolongan akun, yang keempat adalah pengkodean akun. Sumber pencatatan akuntansi adalah merupakan bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Sumber-sumber tersebut antara lain, yang pertama adalah bukti internal, yang kedua adalah bukti eksternal. Dalam bukti internal tersebut meliputi ada yang berupa memo, bukti kas masuk, ataupun bukti kas keluar. Sedangkan bukti eksternal antara lain adalah kwitansi, faktur, maupun nota. Di sini, bukti internal adalah bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan bukti eksternal adalah bukti yang dikeluarkan baik oleh pihak perusahaan ataupun oleh pihak perusahaan yang ada di luar yang ada hubungannya dengan transaksi di luar perusahaan. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang bukti internal. Bukti transaksi internal ini yang sudah kita sebutkan tadi antara lain adalah berupa memo. Memo itu artinya adalah surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan. Yang kedua adalah bukti kas keluar, yaitu bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. Yang kedua adalah bukti eksternal. Bukti eksternal ini bisa berupa, yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Yang kedua yaitu faktur. Faktur merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit atau tidak tunai. Yang ketiga ada nota. Nota ini ada beberapa kategori. Ada nota kontan, ada nota kredit, ada nota debit. Nota kontan ini artinya adalah bukti pembayaran secara tunai karena kontan. Yang kedua yaitu nota kredit. Nota kredit ini merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Artinya barang yang dijual itu dikembalikan sebagian, entah karena tidak sesuai dengan pesanan ataupun telah rusak. Jadi ketika perusahaan menjual barang dagangan, kemudian ada barang yang dikembalikan, maka akan mengeluarkan nota kredit. Berikutnya adalah nota debit. Nota debit ini merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Artinya, barang yang dibeli dikembalikan sebagian.
Sebagai ilustrasinya, perusahaan kita membeli sejumlah barang. Tetapi barang tersebut ternyata ada yang rusak, sehingga kita harus mengembalikan barang tersebut untuk mengurangi kerugian, sehingga nanti bisa dikeluarkan namanya nota debit. Berikutnya yang perlu kita kasih penjelasan adalah tentang akun atau rekening. Akun atau rekening adalah bagian dari akuntansi sebagai media untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Jadi setiap transaksi yang ada dalam perusahaan itu harus dicatat dalam sebuah akun. Nah, contoh akun ini adalah ada akun kas, akun piutang, akun pendapatan, dan lain-lain. Jenis-jenis akun. Nah, jenis akun dalam sebuah laporan keuangan ada 2 jenis. Yang pertama ada akun real, yang kedua ada akun nominal. Akun real ini merupakan akun yang bersifat permanen ataupun kontinu ataupun secara berkelanjutan dan tidak pernah ditutup. Yang termasuk akun real ini adalah harta, utang, dan modal. Sedangkan yang kedua akun nominal. Akun nominal ini merupakan akun yang sifatnya sementara dan pada periode tertentu akan ditutup atau dinolkan, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Berikutnya adalah penggolongan akun. Nah, secara standar awal-awal kita mengenal akun ada beberapa penggolongan akun. Yang pertama ada akun yang tergolong harta. Akun harta ini merupakan sumber kekayaan untuk menjalankan roda perusahaan. Yang kedua ada akun golongan utang atau kewajiban, yang artinya kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah golongan akun modal. Akun modal ini merupakan hak milik atau kekayaan pemilik atau owner's equity dalam perusahaan. Penggolongan akun berikutnya adalah akun pendapatan. Akun pendapatan ini merupakan peningkatan aktiva yang timbul dari perolehan suatu perusahaan akibat adanya transaksi sehingga mendatangkan keuntungan. Yang berikutnya adalah penggolongan akun beban. Akun beban ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Kita bahas satu persatu tentang penggolongan akun ini. Golongan akun harta ataupun aset berdasarkan tingkat likuiditasnya, antara lain ada yang termasuk harta yang lancar. Harta lancar ini bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi jangka pendek, persediaan, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, berdasarkan tingkat likuiditasnya ada yang termasuk investasi jangka panjang. Akun-akun ini antara lain ada investasi saham, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, obligasi, dan investasi aktiva. Berikutnya, menurut tingkat likuiditasnya ada harta tetap. Yang termasuk harta tetap ini antara lain bangunan, peralatan, tanah, peralatan perabot, dan kendaraan. Berikutnya adalah harta tidak berwujud. Yang termasuk harta tidak berwujud ini adalah antara lain hak cipta, hak paten, hak monopoli, goodwill, dan merek.
Berikutnya, yang tergolong penggolongan akun tadi berdasarkan utang atau kewajiban atau liability, berdasarkan kategorinya ada yang termasuk utang jangka pendek dan ada yang termasuk utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini artinya adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang dagang, utang wesel, beban yang masih harus dibayar, persekot pendapatan, dan pendapatan yang diterima di muka. Yang termasuk utang jangka panjang antara lain artinya adalah kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran secara kredit maupun sekaligus, seperti hutang obligasi, kredit investasi, dan hutang hipotek. Berikutnya adalah golongan modal ataupun capital ataupun bisa disebut dengan equity. Modal ini tidak hanya berbentuk uang, namun juga berbentuk barang seperti lahan untuk kegiatan operasional, gedung, uang pemilik perusahaan, dan modal dari pihak-pihak investor. Berikutnya adalah golongan pendapatan ataupun income. Berdasarkan sumbernya, pendapatan ini digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pendapatan usaha, yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Yang termasuk pendapatan usaha ini adalah pendapatan yang ada hubungan langsung dengan kegiatan pokok usaha, yaitu antara lain pendapatan jasa usaha maupun pendapatan atas jasa kegiatan penjualan di perusahaan. Yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Pendapatan ini diperoleh di luar usaha pokok perusahaan. Antara lain misalnya ada pendapatan bunga, ada pendapatan sewa. Golongan berikutnya adalah golongan beban atau biaya, atau bisa dikatakan dengan bahasa expense. Berdasarkan kategori ini, ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Beban yang dikeluarkan berkaitan dengan semua kegiatan utama dalam suatu perusahaan adalah disebut beban usaha. Antara lain, misalnya ada beban gaji karyawan, ada beban listrik. Yang kedua, ada beban di luar usaha. Beban yang dikeluarkan di luar kegiatan pokok perusahaan ini ada yang termasuk beban di luar usaha. Jadi ada di luar kegiatan pokok. Misalnya beban penyusutan, beban bunga. Adapun manfaat akun-akun dan penggolongan akun ini adalah manfaatnya mempermudah proses pencatatan transaksi suatu perusahaan, juga sebagai pertimbangan pada setiap kebijakan perusahaan yang akan diputuskan. Tanpa adanya akun-akun, membuat transaksi yang digunakan untuk pembukuan laporan keuangan sangat berantakan dan tidak tersusun rapi. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan akun-akun, maka para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat tentang masa depan sebuah perusahaan. Berikutnya adalah tentang pengkodean akun. Kode akun ini merupakan pemberian simbol tertentu yang berbentuk angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf untuk mewakili nama-nama akun. Adapun jenis-jenis kode akun ini antara lain yang pertama ada yang berjenis numerik, yang kedua berjenis desimal, yang ketiga berjenis mnemonik, yang keempat adalah kombinasi
ataupun campuran. Yang pertama kita bahas jenis kode numerik. Kode numerik ini merupakan kode akun yang menggunakan angka sebagai kodenya. Contoh penggunaan misalkan harta kita kasih kode 100, utang dikasih kode 200, modal ada kode 300 dan seterusnya. Pakai kode-kode angka. Maka misalkan ada kode akun kas dalam kelompok harta, bisa kita beri kode 101. Karena harta awalnya adalah nomor kode awalnya adalah 1, maka yang ada di kelompok harta bisa dilanjutkan di bawah angka kode 1 di depan. Piutang 102, perlengkapan 103, utang usaha, utang karena kelompoknya utang, awal kodenya 2, bisa kita kasih kode 201. Yang kedua adalah jenis kode desimal. Pengkodean sistem desimal ini menerapkan adanya pembatas antar angka seperti desimal, yaitu seperti ada pembatas berupa titik. Contoh penggunaan misalkan harta kode 1. Dalam harta ada kelompok harta lancar, kasih kode 1.1. Demikian juga dengan misalkan utang, kita kasih contoh kode 2. Jenis utangnya ada utang jangka pendek, dikasih kode 2.1 dan seterusnya. Nah, misalkan seperti ini, kode kas. Nah, kas ada dalam kelompok harta lancar, bisa dikasih kode 1.1.1. Artinya satu awal ini adalah menunjukkan kode harta, satu yang di tengah menunjukkan kode harta lancar, satu yang di belakang merupakan nomor urut akun. Piutang bisa kita kasih kode 1.1.2, perlengkapan 1.1.3, utang usaha 2.1.1. Jenis pengkodean yang ketiga yaitu kode mnemonik. Nah, sistem pengkodean mnemonik ini menerapkan penggolongan transaksi berdasarkan abjad atau penggalan kata yang mudah dipahami. Berarti kode mnemonik ini adalah kode akun dengan menggunakan huruf atau abjad. Contoh penggunaan misalkan aktiva tetap kita kasih kode AKT-T, aktiva lancar AKT-L, utang modal, modal pemilik modal, pendapatan HPP dan lain sebagainya. Yang penting dalam jenis kode mnemonik ini menggunakan pengkodean memakai huruf. Yang berikutnya adalah jenis pengkodean menggunakan kombinasi. Kombinasi ini merupakan kode antara abjad dan angka. Misalkan aktiva tetap kita kasih kode AKTT 001 dan seterusnya. Yang penting kombinasi ini menunjukkan yaitu kode huruf beserta kode angka jadikan 1. Nah, bagaimana cara untuk memilih kode akun yang tepat? Nah, untuk pengkodean ini semua diserahkan kepada perusahaan. Yang penting harus disesuaikan dengan jenis dan skala bisnis Anda. Untuk UMKM tidak perlu terlalu rumit, yang sederhana saja. Banyaknya kode akun akan dibutuhkan oleh perusahaan dengan skala besar dan perlu menganalisa hingga detail. Sehingga jenis pengkodean yang membutuhkan angka-angka ataupun kombinasi yang banyak itu hanya dibutuhkan untuk perusahaan yang berskala besar karena banyak transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan bagi UMKM ya cukup yang sederhana saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penjelasan ini memberikan pencerahan tentang konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.